Ya, melanjutkan dari video sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar caranya menggunakan content provider. Jadi apa itu content provider? Mungkin secara singkatnya, content provider memungkinkan kita untuk membuat database kita dapat diakses oleh aplikasi lain. Nah, jadi untuk di aplikasi ini kita mempunyai data favorit user, dan kita akan buat content providernya sehingga data favorit user tersebut bisa diakses oleh aplikasi lain. Dan untuk aplikasi lain di sini, saya akan hanya membuat modul dari project ini. Jadi langsung saja. Yang pertama-tama kita perlu mengedit data akses objeknya. Kita tambahkan query untuk content providernya. Karena di content provider kita tidak menggunakan nilai balik live data, akan tetapi kita menggunakan kursor. Kita ganti nilai baliknya jadi kursor, dan saya akan ganti nama functionnya menjadi find all. Kita alt enter. Kemudian pada package kita akan buat package provider. Kemudian di package provider kita klik kanan, kita new, kemudian order, kita pilih content provider. Kemudian kita beri nama user content provider. Nah, URI authoritiesnya kita masukkan package kita, nama package aplikasi kita. Di sini nama package saya seperti ini. Mungkin di teman-teman akan berbeda. Teman-teman bisa lihat di paling atas dari, nah, tinggal copy aja, misalnya di ini. Nah, masukin ke yang tadi. Kemudian kita buka user content providernya. Di sini ada delete, ada get type, ada insert, ada onCreate, ada query, dan update. Namun di sini kita hanya akan menggunakan fungsi onCreate dan query, karena kita tidak akan menginsert atau mendelete atau mengupdate dari data yang ada pada database. Kita hanya akan menampilkan user yang kita favoritkan. Jadi pertama-tama kita buat dulu companion object untuk konstanta-konstanta yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah authority. Jadi kita copy ini. Kemudian kita masukkan table name-nya. Table name-nya itu dari mana? Teman-teman bisa lihat di entitas atau di model favorite user ini. Nah, ada table name-nya. Kemudian kita buat ID untuk favorit user data. Karena kita hanya akan menampilkan satu list data, jadi kita hanya memerlukan satu ID. Kemudian kita buat URI matcher. Dan argumennya kita masukkan URI matcher dot no match. Kemudian di dalamnya kita tambahkan block init. Kita set URI matcher-nya, kita add URI, kita masukkan authority, kemudian table name, kemudian ID favorite user data. Setelah itu kita ke onCreate. Mungkin supaya lebih rapi kita pindahkan onCreate dan query ini ke atas. Nah, di onCreate kita akan menginstansiasi database-nya. Jadi kita buat dulu, kita deklarasikan terlebih dahulu DAO-nya di sini. Private let init var user DAO. Ini di luar onCreate ya.
favorit user DAO, kemudian di dalam onCreate kita set user DAO sama dengan konteks, kita cek dulu let. Jadi kalau konteksnya tidak null, kita set user database .get database, kita masukkan konteksnya yaitu it. Mungkin ini di enter biar lebih enak. Untuk supaya lebih jelas saya ganti it-nya dengan ctx. Kemudian kita tambahkan null pointer lagi. Kita panggil favorite user DAO. Kemudian kita tambahkan null asserted. Dan yang terakhir kita return false. Nah, kemudian di query kita tambahkan kondisi when. Meskipun hanya satu, ID-nya kita tulis saja when. Mungkin teman-teman mau nambah nanti. Kita buat dulu variabel kursor. Kemudian kita masukkan syntax when. Kita masukkan URI matcher, kemudian match dengan URI-nya. Kemudian yang pertama itu ID favorite user data. Kemudian kita set kursornya sama dengan kita panggil dari user DAO. Kita pilih find all. Karena find all mengembalikan nilai kursor tadi yang telah kita buat di data access object. Kemudian kita cek konteks. Jika konteksnya tidak sama dengan null, kita set cursor.set notification URI. Kita masukkan konteks, panggil content resolver, kemudian untuk parameter keduanya kita masukkan URI-nya. Dan defaultnya kita set kursornya null. Kemudian kita return kursornya. Oh, ini bukan di sini harusnya. Nah, di sini. Jadi seperti ini untuk query, dan untuk yang lainnya kita return 0 atau 0 saja. Ini int jadi 0. Kemudian string. Ini kita return 0 aja. Untuk insert kita return 0. Update juga kita return 0. Karena kita tidak akan menggunakan function ini. Kemudian kita ke manifest. Kita akan tambahkan permission supaya database yang ada pada aplikasi ini dapat permission untuk dibaca. Name-nya kita panggil package-nya. Dan read underscore database. Kemudian kita tambahkan protection level-nya juga normal. Kemudian kita akan edit di providernya ini. Kita akan tambahkan read permission. Ya, samakan saja dengan yang permission ini. Memang ini. Kemudian kita tutup ini supaya tidak ada. Nah, jadi seperti ini. Nah, maka database yang ada pada aplikasi ini dapat diakses melalui aplikasi lain melalui content provider. Nah, sekarang kita akan buat modul baru untuk mengakses data ini. Jadi kita klik file, kemudian new modul, pilih font dan tablet modul. Di sini saya akan namakan consumer app. Kemudian next, kita pilih empty activity, kemudian finish. Nah, karena di sini
layaknya sebuah aplikasi modul ini ya. Jadi kita perlu menerapkan beberapa library. Jadi kita copy beberapa library yang ada pada build Gradle yang app kita. Sini saya akan copy coroutines. Kita ke build Gradle yang modul GitHub Consumer App. Kemudian Lifecycle and Extension dan Glide. Setelah itu kita synchronize now. Maka kita kembali ke main activity. Di sini saya akan copy paste aja kelas-kelasnya dari yang ada di project, ada di modul atau modul app ini, supaya cepat karena aplikasi ini hanya akan menampilkan data favorit user. Pertama kita kopikan layout itemnya, item user kita copy. Kita paste di layout sini. Supaya cepat, Ctrl+C, Ctrl+V aja. Kemudian layout favorite activity juga. Di sini kita copy dalamnya saja. Kemudian kita ke activity main yang di consumer app. Nah, kita ganti. Dan konteksnya kita ganti main activity juga. Kemudian kita akan copy model user. Ctrl+C. Kemudian kita copy di Java consumer app. Kita copy aja, nggak usah buat package. Setelah model user, kemudian user adapter. User adapter ada di main ya, di sini kita Ctrl+C, kemudian kita paste di sini. Ini continue aja. Oh iya, kita juga lupa menerapkan view binding. Jadi kita ke build Gradle yang modul consumer app. Di sini kita akan menerapkan view binding. Atau copy aja biar cepet dari modul app ini. Kita copy ini, kemudian kembali lagi ke consumer app. Kita tempel di sini. Kemudian synchronize now. Kita kembali ke user adapter, kita alt enter ini. Maka tidak ada yang merah lagi. Oh, impornya masih ada yang salah. Kita Ctrl Alt L. Nah, maka akan hilang semuanya yang import yang tidak diperlukan. Kemudian kita akan copy juga favorit view model. Ini kita akan ubah menyesuaikan dengan aplikasi consumer app ini. Dan kita akan copy favorite activity juga. Kita copy dalamnya. Kemudian kita tempel di main activity yang ada di consumer app. Maka akan ada beberapa yang merah. Kita ganti activity favorite binding ini. Kita blok activity favorite bindingnya. Kemudian ctrlr. Kemudian kita ganti menjadi activity main binding. Kita replace all. Kemudian kita enter. Ini juga kita hapus karena kita tidak akan menampilkan detail. Kemudian ganti menjadi main activity. Ini juga kita ganti menjadi
Oh, ini kita hapus karena kita tidak memerlukan mode list lagi. Kita urus saja nanti. Kita buat dulu objek database kontrak untuk mengakses konten providernya. Di sini kita masukkan authority-nya, authority. Kita masukkan package aplikasi utamanya. Kemudian ada scheme juga. Kita masukkan di sini konten. Kita buat internal class favorit user column, base column. Di dalamnya kita buat companion object, kemudian const file table name sama dengan table name-nya tadi favorit user. Nah, kemudian ini untuk nama-nama kolomnya kita set sesuai dengan yang ada di entitas favorit user ini. Login, ID, avatar, underscore ID. Kita kembali lagi. Untuk ID itu ID, kemudian untuk username itu login, kemudian untuk avatar URL itu avatar URL. Kemudian kita buat konten URI. Tidak pakai konstanta. Set URI dot border up enter dot sim, kita masukkan scheme-nya yaitu konten. Kemudian kita set authority-nya, kita masukkan authority, kemudian append path, masukkan nama tabelnya, dan kita build. Kemudian kita buat juga objek mapping helper. Jadi mapping helper ini akan mapping dari kursor menjadi array list. Jadi kita buat saja ke kanan new Kotlin class file mapping helper. Oh, ini objek. Function kita namakan map cursor to array list, kursor, kemudian array list user, nilai kembaliannya array list user. Kita buat dulu list di dalamnya array list kosong. Kemudian kita cek dulu jika kursor tidak sama dengan 0, maka kita masukkan while kursor move to next. Di kursor itu ada indeksnya. Kita atur dengan while ini. Di dalam while ini kita set username-nya, ID dulu aja. ID kita panggil cursor.get int, cursor.get column index or row. Kita panggil database kontrak. Kemudian favorit user column. Nah, kita pilih ID. Begitu juga dengan username dan avatar URL. Cursor.get string, karena username-nya get string, jadi string. Kalau ID-nya int, ya int atau integer. Kemudian kita panggil cursor.get column index or row, panggil database kontrak, favorit user column dot username. Dan yang terakhir itu avatar URL.
kita panggil cursor.getString, kita panggil lagi cursor.getColumn index or row, database contract, favorite columns, avatar URL. Kemudian kita akan masukkan listnya dengan objek dari user yang akan kita buat, list add, kita buat objek user yang terreferensi dari model user yang telah kita copy. Urutannya ada login, ID, kemudian avatar URL. Kita masukkan username, kemudian ID, avatar URL. Pastikan urutannya sesuai. Kemudian kita akan return listnya. Kemudian kita akan akses data ini melalui view model. Jadi ini kita hapus dulu. Kemudian kita buat mutable list atau mutable live data dari array list user. Mutable live data array list user. Kemudian kita hapus init juga. Kita buat function set favorite user. Kita masukkan parameternya konteks karena kita akan memanggil content resolver. Kita buat kursor sama dengan context.contentResolver.query. Di dalamnya kita masukkan database contract.favorite user column, kita panggil content URI-nya. Kemudian untuk argumen lainnya kita masukkan null. Kemudian kita akan masukkan atau convert dulu kursornya menjadi array list converted sama dengan kita panggil mapping helper.map cursor to array list, kita masukkan kursornya. Kemudian kita akan post list ini yang sudah kita convert ke dalam mutable list ini. Jadi kita panggil list.postValue, udah masukkan list converted. Dan kita akan buat function untuk get favorite usernya. Kita ganti ini menjadi live data dari array list user. Return-nya adalah return list. Kemudian kita ke main activity. Ini jika masih ada important error, kita tekan ctrl alt l, nah maka akan hilang. Kemudian kita ke main activity. Nah, kita tidak perlu lagi map list karena datanya sudah berbentuk array list langsung. Jadi di sini kita hanya tinggal ganti adapter setlist, kita masukkan it. Setelah itu kita set dulu, kita panggil function set favorite user, kita masukkan konteksnya this. Kemudian kita ke manifest dari consumer app-nya, kita tambahkan uses permission internet karena kita perlu internet untuk mengakses gambarnya, URL gambar. Kemudian kita juga tambahkan uses permission untuk create database, kita masukkan package project utama. Ini beda-beda sesuai nama package teman-teman. Yang jelas akhirnya read database. Kemudian di bawahnya kita tambahkan queries. Di dalamnya masukkan package Android name .github. Sebenarnya queries ini tidak kita pakai karena
kita tidak memakai query di URI-nya tadi. Tapi barangkali teman-teman nanti project ini berlanjut, nah ini berfungsi. Kemudian kita akan jalankan mulai dari yang app-nya dulu. Nah, di sini saya sudah pilih 3 ya. Jadi nanti di consumer app-nya akan tampil 3 user ini. Kemudian kita ganti menjadi consumer app. Kemudian kita jalankan consumer app-nya. Nah, maka consumer app-nya menampilkan data yang ada pada aplikasi GitHub kita. Jadi mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Kita berjumpa di tutorial lainnya.